Waalaikumsalam. Boleh saya minta waktunya sedikit, Bu? Silakan, Dek. Alhamdulillah. Sehat Ibu kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu. Saya ingin Ibu sharing dengan saya sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai pemimpin di sekolah ini, selama ini dalam mengambil keputusan, Bu. Jadi Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Untuk diidentifikasi itu kasus-kasus yang urgent, yang betul-betul membutuhkan penanganan cepat. Tapi kalau masih bisa dibicarakan secara baik, kita bicarakan secara baik. Jadi kalau yang harus ditangani langsung pada saat itu, kita tangani langsung pada saat itu. Baik Bu, jadi Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, oke. Kalau yang ada kasus-kasus yang kebetulan sama dua-duanya, kita lihat di antara kasus-kasus itu mana yang betul-betul, ya seperti tadi kan dikatakan betul-betul urgent, yang betul-betul penting untuk kita tangani saat itu, yang mengandung nilai-nilai sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang di antara nilai kebajikan yang sama benar, yang sama benar atau sama kebajikan itu, di antara itu mana yang paling penting kita tangani, itu yang pertama. Oh begitu Bu. Terus Bu, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkahnya yaitu pertama sekali ya jelas kita identifikasi dulu kasus-kasus itu, mana yang paling perlu kita tangani, kemudian kita lihat dulu kasus itu seberat apa saja masalahnya, siapa saja yang terkait di sana, bisa kita pendekatan atau tidak. Kalau memang tidak, maka kita lakukanlah tindakan yang masih dalam tindakan normal. Misalnya kita lakukan peneguran atau barangkali bukan saja peneguran, kita lakukan pembinaan terhadap kasus tersebut, terhadap orang yang terkait dalam kasus tersebut. Baik Bu. Terus Bu, selama ini hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif itu misalnya melakukan kasus itu kita lakukan dengan cara pertama sekali dengan sistem kekeluargaan dulu, kemudian didiskusikan dulu, kemudian kalau memang sudah tidak bisa didiskusikan, kita berikan pembinaan terlebih lagi. Kalau tidak juga lagi, baru kita minta orang tersebut orang yang terkait dalam kasus tersebut untuk menilai dirinya sendiri apa yang harus dilakukan berikutnya supaya ada terjadi perubahan. Ya Bu. Terus Bu, mengenai tantangan ini Bu. Jadi selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan itu apa saja Bu? Dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tantangannya ya pasti ada ya. Itu dia masih mungkin terkadang kita harus memperhatikan juga kasus tersebut itu bagaimana cara penanganannya terkait dengan orang itu, situasi kondisi orang tersebut atau situasi kasus pada saat tersebut. Dan terkadang kita banyak juga memakai istilahnya toleransi perasaan di sini untuk walaupun kadang-kadang kita tahu itu adalah kasusnya masalahnya seperti mengandung kebajikan, mengandung kebenaran, tapi tidak mengandung kebajikan. Nah, itu kita melihat pada kasus orang tersebut juga. Tantangannya itu terkadang kita memakai perasaan. Jadi, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah langsung diselesaikan, atau memikirkan dulu, atau Ibu mempunyai jadwal penyelesaiannya? Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya itu memang harus ditangani pada saat itu juga, ujian misalnya, nah kita tangani pada saat. Tapi kalau masih bisa kita pikirkan pertimbangan-pertimbangan lain untuk kedepannya, agar bukan hanya kita memberikan teguran tapi juga memberikan pembelajaran kepada kasus tersebut, maka kita harus memberikan pembinaan itu secara berkala.
Jadi ada nggak Bu seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini Bu? Ada, antaranya orang yang kita tersebut yang welcome terhadap kasus-kasus tersebut, kemudian juga bimbingan dari atasan juga membantu dalam pengambilan keputusan. Oke Bu, bagus sekali uraiannya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Dalam mengambil dilema etika ini kan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Pengalaman yang bisa saya petik di sini diantaranya itu tidak semua kebenaran itu bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang ada. Tetapi itu juga nanti akan keterkaitan juga dengan perasaan, dengan masyarakat, dengan norma, dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada lingkungan tempat kita berada. Bagus sekali sharing dari Ibu. Jadi selama ini dalam mengambil keputusan sudah mengandung nilai-nilai kebajikan universal ya Bu. Sudah merupakan mengambil sebagai untuk bertanggung jawab, berpihak pada murid. Nah, terima kasih Bu atas sharingnya. Mudah-mudahan saya bisa mencontoh Ibu sebagai role model saya, sebagai pemimpin sekaligus pemimpin pembelajaran ke depannya. Assalamualaikum Bu. Boleh saya minta waktunya Bu? Saya ingin Ibu mau sharing dengan saya tentang pengalaman Ibu selama jadi kepala sekolah di sini. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Cara mengidentifikasinya itu sulit sekali ya, karena dilema etika itu merupakan perbuatan yang baik, sama-sama baik. Kemudian bujukan moral itu juga baik. Tapi cara mengidentifikasinya itu selama ini saya berusaha untuk memilah antara yang paling penting dari yang terpenting itu. Bagus sekali Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya. Caranya mungkin dengan mengumpulkan diri sendiri, kemudian bekerja sama dengan orang tua, kemudian itu menghadapi dua kasus yang sama-sama penting. Jadi caranya kita mengidentifikasikan dulu yang mana dari dua kasus ini yang dianggap paling penting, maka itu yang kita pilih dulu. Nah, jadi caranya berdiskusi dengan bersama guru, kemudian dengan orang tua. Jadi mana yang dianggap paling penting, maka itu yang kita dahului. Jadi Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan untuk melakukan dilema etika ini, keputusan dilema etika itu? Ya. Langkah-langkahnya pertama tentunya mengidentifikasi dulu masalahnya atau dilema yang dihadapi, kemudian secara bersama-sama dengan orang tua, wali murid, dengan yang berhubungan dengan itu, misalnya rekan-rekan yang bisa diajak kerjasama, mungkin ada dari kepolisian, dari kesehatan gitu ya kan. Kemudian dari majelis guru juga, maka di situ secara berdiskusi kita ambillah satu dilema itu mana yang kita anggap paling penting yang harus didahului, maka itu yang kita selesaikan. Baik Bu. Jadi hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, hal yang selama ini merupakan yang dianggap paling efektif yaitu dengan cara berdiskusi itu tadi, karena itu rasanya lebih baik daripada kita memutuskan sendiri. Bagus Bu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, hal yang menjadi tantangan itu banyak. Rasanya dari dilema etika itu merupakan tantangan yang paling besar, karena kita memilih di antara yang baik. Kasus yang ini baik, yang ini juga baik. Jadi kita memilih antara dua mana yang baik. Nah itu, jadi bagaimana sikap kita memilih atau memilah
kasus itu tadi, dari yang terbaik itu kita ambil mana yang lebih baik, maka itu yang kita jadikan keputusan bersama. Baik Bu, jadi apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal Bu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Kalau sekiranya di dalam diskusi itu bisa terpecahkan langsung, maka bisa diambil keputusannya atau penyelesaiannya secara langsung. Tapi apabila di dalam kasus itu tidak bisa dipecahkan, maka kita membuat jadwal yang akan dilaksanakan berikutnya supaya kasus tersebut bisa dipecahkan dengan baik. Bagus sekali ya Bu. Selanjutnya Bu, ada nggak seseorang yang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu ada faktor dari dalam diri kita sendiri, yaitu tentunya kita harus memiliki pengetahuan tentang kasus dilema etika itu. Jadi kita bisa memilah yang mana yang termasuk dari dilema etika, mana yang termasuk kasus yang bukan dilema etika. Itu dalam diri kita sendiri, berarti kita punya kalau kita sudah punya pengetahuan tentang itu, tentu kita mempunyai kemampuan untuk memecahkannya. Kemudian dari luar diri kita sendiri, mungkin kita bisa meminta bantuan kepada orang yang lebih mengerti tentang hal itu, mungkin pengawas sekolah atau lain sebagainya. Luar biasa Ibu. Jadi Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Ya. Pengalaman yang bisa dipetik dari situ adalah bagaimana cara kita bertentangan dengan diri kita sendiri, karena kita memilih di antara yang baik. Nah, tentunya kita bertentangan dengan diri kita sendiri, bagaimana kita harus memilah dan memilih di antara dua pilihan yang sama-sama baik. Nah, tentunya itu pengalaman yang bisa saya dapat itu bagaimana cara kita mengontrol diri kita, bagaimana cara kita memberikan masukan kepada orang yang tengah mengalami dilema, dan banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil dari situ. Iya Bu, bagus sekali, seru sekali ya Bu ya. Jadi selama ini dalam menjalankan keputusan sudah mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal ya Bu ya? Insya Allah sudah. Alhamdulillah, berarti sudah bertanggung jawab keputusannya, sudah berpihak pada murid kalau di sekolah ya Bu ya? Terima kasih Bu untuk bincangnya hari ini. Dari informasi Ibu sudah saya dapatkan pengalaman sangat berharga Bu sebagai pemimpin nantinya ataupun pembimbing pembelajaran. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Boleh minta waktunya sedikit Pak? Boleh silakan. Ya, Banyak juga nggak apa-apa. Saya ingin Bapak sharing. Iya. Selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin bagaimana? Jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kasus itu ditemukan atau diidentifikasi biasanya dari teman-teman guru, ada guru mapel, ada wali kelas, ada guru bimbingan konseling, ada wakil siswa. Mereka lah yang menemukan masalah-masalah yang itu sebutkan tadi, jadi kita cari solusinya masing-masing. Jadi Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, kita berkumpul, berdiskusi, berkumpul itu dalam arti terbatas antara kami, wali kelasnya biasanya, ada juga kadang orang tuanya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah guru konseling, karena disitulah yang biasanya menguasai betul masalah. Berkumpul bersama, berdiskusi, mencari solusi. Langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, setelah diidentifikasi masalah apa tadi? Masalah dilema etika tadi, setelah diidentifikasi untuk menemukan akar masalah penyebabnya,
baru biasanya dilakukan konfirmasi ke yang bersangkutan dan juga ke orang tuanya. Karena dia dilematis, tentu kita harus secara bijak memutuskan bersama orang yang saya sebutkan di atas tadi. Jadi Pak, selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan itu Pak pada kasus-kasus dilema etika apa Pak? Tetap berkumpul bersama antara orang tua, konseling, wali kelas, saya biasanya untuk mencari solusi yang sangat dilematis tadi. Kami kemarin memang terjadi itu, mungkin saya tarik ambil contoh satu, ada siswa kami itu yang jarang masuk sekolah atau bahkan memang tidak masuk, kadang sampai seminggu. Ternyata dia mempunyai bakat yang luar biasa di luar sana, yaitu balapan motocross. Orang tuanya berpandangan bahwa kelak sepertinya balapan itulah yang akan menjadi profesi dia. Makanya berlatih sampai ke Padang, ke luar kota, sampai ke Jogja, sehingga sekolahnya sempat terlambat. Nah, setelah kami mengetahui itu, baru dicari solusi bersama-sama kita. Ya. Baik. Jadi Pak, merupakan tantangan ini Pak dalam mengambil keputusan. Kasus-kasus dilema etika itu apa saja tantangannya Pak? Yang jelas kita tetap harus tahu persis masalah yang ada pada diri anak itu, dan biasanya tantangan terbesarnya mereka tidak mengungkapkan secara jujur apa yang menjadi problemnya, sehingga kalau tidak diungkapkan secara jujur ke kami, tentu keputusan yang diambil juga tidak akan tepat. Itulah tantangannya, bagaimana orang tua dan siswa bisa menyampaikan ke kami, ke pihak sekolah dengan jujur apa yang dialami. Begitu ya Pak? Iya. Jadi ada nggak sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Bapak langsung memutuskan atau memiliki jadwal Pak? Biasanya yang kejadian seperti itu memang langsung diselesaikan, tetapi secara terprogram kami ada, tapi mungkin tidak hanya untuk dilema etika, untuk banyak hal tentang seluruh problem yang ada di sekolah. Biasanya sebulan sekali memang kita ketemu, kita ada rapat evaluasi bulanan. Namun demikian tidak hanya sekedar bahas kasus-kasus yang dilema etika. Kalau dia membutuhkan cepat diputuskan, biasanya langsung kita putuskan. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi Pak, ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tentu. Kami tetap beranggapan atau berpendapat bahwa keputusan hasil pemikiran bersama tetap menjadi lebih baik dibandingkan satu atau dua orang yang memutuskan. Jadi melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan di situ, mulai siswa itu sendiri, orang tuanya, bimbingan konseling, wali kelas, sampai di wakil kesiswaan. Nah, itulah yang merundingkan secara bersama-sama. Mudah-mudahan keputusannya tetap lebih baik dibandingkan kalau saya yang memutuskan. Iya Pak. Ya. Bagus sekali uraiannya Pak ya. Ya. Jadi semua yang disampaikan ini Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari praktik pengambilan keputusan ini Pak? Pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari situ bahwa hasil pemikiran bersama tentu biasanya akan menemukan hal yang lebih baik daripada hasil pemikiran sepihak dari kami, kepala sekolah ataupun wakil kesiswaan. Untuk itu, supaya keputusan itu tepat, biasanya dilakukan secara bersama-sama. Bagus sekali pembelajaran yang sudah diambil ya Pak, dari pengalaman mengambil keputusan selama ini. Terima kasih loh Pak sharingnya Pak dengan saya. Semoga dari apa yang Bapak uraikan, Bapak sampaikan bisa menjadi contoh pada saya ke depannya apabila saya menjadi seorang pemimpin nanti ya Pak ya, dan sekarang sebagai pemimpin pembelajaran. Silakan, kalau ada yang baik silakan diambil, tapi kalau ada yang tidak bagus ya disimpan aja. Iya Pak, ini kan sebagai sharing kita. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.